warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila. Hari ini saya akan membahas materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang standar moneter dan bank sentral. Standar dan bank sentral. Sebelum itu, penghormatan saya kepada Ibu Agustina sebagai dosen pengampu di mata kuliah ekonomi moneter pada hari ini, dan apresiasi saya kepada teman-teman yang telah berhadir pada hari ini. Nah, jadi teman-teman, kita membahas dua poin ini, kita tidak jauh bersinggungan dengan yang namanya perbankan. Mungkin dari teman-teman udah banyak yang tahu ya kan definisi perbankan itu apa. Nah, di sini saya akan mengulang sedikit arti dari perbankan, yang mana perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki kegiatan menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Ternyata tidak hanya itu teman-teman, perbankan itu memiliki produk-produk lain yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya itu seperti ATM, deposito, debit, dan lain sebagainya. Nah, perkembangan perbankan di Indonesia ternyata sangat pesat teman-teman. Nah, ini bisa dilihat dari banyaknya bank, baik itu di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Nah, masyarakat menggunakan bank sebagai media untuk mengirim uang, menabung, dan mendapatkan kredit pinjaman usaha. Kegiatan-kegiatan perbankan ini erat kaitannya dengan yang namanya sistem moneter. Sistem moneter ini terjadi karena adanya kegiatan pasar uang, di mana di dalam pasar uang itu terdiri dari bank sentral sebagai lembaga keuangan dan masyarakat. Nah, komponen-komponen ini menyatu dan membentuk suatu kesatuan yang membentuk suatu sistem. Nah, jadi apa sih itu sistem moneter? Menurut Undang-undang sistem moneter itu adalah suatu sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter di suatu negara. Di dalamnya itu termasuk pengawasan cadangan valuta asing. Jadi sistem moneter terdiri dari otoritas moneter, yang mana otoritas ini di dalamnya itu ada bank sentral dan bank umum yang ikut menciptakan uang viral. Nah, otoritas moneter ini tidak hanya menciptakan uang viral untuk masyarakat biasa, tapi juga kepada pengusaha. Nah, Bank Indonesia tidak boleh juga mengedepankan tindakannya atau mengedepankan kehendak, tetapi juga harus perlu memperhitungkan jumlah permintaan dari masyarakat sehingga jumlah uang yang beredar harus memenuhi tuntutan mekanisme pasar, yang mana pasar itu tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Jadi karena pada dasarnya sistem moneter ini bertujuan untuk mengatur persediaan uang di suatu negara seperti menahan lajunya inflasi. Nah, pada beberapa pertemuan yang lalu, Ibu pernah nanya nih ke kita, apa sih itu pasar uang? Jadi, teman-teman, pasar uang adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana yang disebut dengan kreditur dengan pihak yang memerlukan dana yang disebut dengan debitur. Nah, timbul lagi nih pertanyaan, siapa aja sih pelaku di dalam pasar uang ini? Ternyata pelaku di dalam pasar uang ini ada 3.
sebagai otoritas moneter, yang kedua itu ada lembaga keuangan, dan yang ketiga itu ada masyarakat. Nah, lembaga yang pertama itu ada bank sentral dan pemerintah sebagai otoritas moneter. Di dalam pasar uang itu bertujuan sebagai sumber penawaran uang viral, uang kertas, sebagai sumber penawaran uang kertas yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sumber penawaran uang yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga keuangan. Nah, yang seperti yang telah kita pelajari, lembaga keuangan itu ada dua macam, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, lembaga keuangan di dalam pasar uang ini berperan sebagai sumber penawaran uang viral dan aktiva keuangan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi kalau tadi bank sentral sebagai sumber penawaran uang kertas, nah bank umum ini, lembaga keuangan ini sebagai penawar uang viral. Nah, yang ketiga itu ada masyarakat. Nah, masyarakat di dalam pasar uang itu berperan sebagai konsumen akhir, di mana uang yang digunakan oleh masyarakat itu bertujuan untuk memperlancar kegiatan ekonomi seperti distribusi, konsumsi, dan produksi. Nah, sistem moneter ini juga erat kaitannya dengan kebijakan moneter. Yang mana seperti tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 untuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yang mana kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Nah, kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan eksternal. Contoh internalnya misalnya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan. Dan contoh eksternalnya itu seperti keseimbangan neraca pembayaran serta mencapai tujuan ekonomi makro, yakni menjaga kestabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, stabilitas harga neraca pembayaran nasional yang seimbang. Nah, apabila kestabilan ekonomi di suatu negara terganggu, maka kebijakan moneter ini dapat dipilih menjadi sarana untuk mengatasi hal tersebut. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali dirasakan oleh sektor perbankan atau dan lalu ditransfer kepada sektor real. Lalu pada instrumen kebijakan moneter, kita kan bertanya-tanya pasti di dalam sistem moneter itu ada instrumen-instrumen tertentu. Apa sih instrumen hal tersebut? Jadi instrumen itu yang pertama ada yang namanya tingkat bunga diskonto atau diskonto rate. Kebijakan ini adalah kebijakan yang digunakan untuk mengatur besarnya diskonto yang dikenakan pada bank umum jika bank sentral menaikkan suku bunga. Berarti bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar. Dengan naiknya suku bunga, maka bank berharap masyarakat menyimpan uangnya di bank, dengan demikian jumlah uang yang beredar akan berkurang. Kebijakan untuk menaikkan suku bunga ini digunakan untuk menekan terjadinya inflasi, yaitu jika bank sentral menurunkan suku bunga berarti bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Dengan rendahnya suku bunga, maka masyarakat diharapkan tidak senang menyimpan uangnya di bank. Dengan begitu, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Penurunan suku bunga juga dilakukan oleh bank sentral untuk jika terjadinya perekonomian mengalami resesi atau perekonomian mengalami deflasi. Nah, instrumen yang kedua itu ada operasi pasar terbuka atau open market operation. Ini adalah cara pengendalian uang
yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Jika ingin menambah uang beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga tersebut. Namun, bila ingin jumlah uang beredar berkurang, maka pemerintah melakukan hal sebaliknya, yaitu dengan menjual surat berharga kepada masyarakat. Surat berharga ini contohnya seperti SBI atau sertifikat Bank Indonesia dan SBTU, surat berharga pasar uang. Nah, instrumen yang ketiga itu ada cadangan kas minimal atau cash ratio, yaitu peraturan ini adalah peraturan yang digunakan oleh sebagian besar bank sentral di dunia, di mana bank sentral menetapkan jumlah minimum cadangan wajib yang harus dipegang oleh bank umum, di mana cadangan wajib minimum ini ditentukan oleh bank sentral agar jumlah cadangan tidak berkurang dari presentasi tertentu dari jumlah kewajiban setoran bank komersial kepada pelanggannya. Cadangan bank umum ini biasanya terdiri dari uang tunai yang dimiliki oleh bank dan disimpan secara fisik di brankas bank, ditambah dengan saldo bank komersial di rekening bank dengan bank sentral. Nah, rasio cadangan wajib ini yang diperlukan kadang-kadang digunakan sebagai alat dalam kebijakan moneter untuk mempengaruhi tingkat pinjaman dan suku bunga negara dengan mengubah dana tersedia bagi bank untuk melakukan pinjaman. Nah, lembaga yang menyimpan cadangan uang dengan jumlah yang banyak itu disebut dengan pemilik cadangan lebih. Dan instrumen yang keempat adalah pengawasan kredit selektif. Kebijakan ini ditentukan oleh jenis-jenis pinjaman yang mana perlu didorong dan jenis-jenis pinjaman yang mana yang harus dikurangi. Di sini ada dua kredit pinjaman, yaitu kredit ketat dan kredit longgar. Mana kredit ketat adalah kebijakan bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Maksudnya adalah syarat pemberian kredit diperketat untuk mengurangi jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit. Nah, yang kedua itu ada kredit longgar, yang mana kredit longgar ini adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi deflasi masyarakat. Syarat pemberian kredit ini akan menambah masyarakat atau pengusaha untuk bisa memperoleh kredit karena kemudahan dalam pendapatan kreditnya. Dengan masyarakat yang mudah mendapatkan kredit tersebut, maka jumlah uang yang beredar dapat ditingkatkan. Nah, instrumen yang ketiga itu ada yang namanya pembujukan moral. Kebijakan ini adalah kebijakan bank sentral dengan cara mengadakan pertemuan langsung dengan pemimpin-pemimpin bank umum untuk meminta bank umum melakukan langkah-langkah tertentu atau mengikuti kebijakan tertentu dari bank sentral. Nah, setelah kita membahas standar moneter, setelah itu kita akan memasuki pembahasan tentang bank sentral. Nah, bank sentral, setiap negara itu pasti memiliki bank sentral, ya kan? Nah, bank sentral adalah merupakan suatu instrumen yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan moneter di suatu negara. Jadi teman-teman, di Indonesia juga memiliki bank sentral, yaitu Bank Indonesia, yang mana awalnya Bank Indonesia itu berasal dari bank bekas milik Belanda, yaitu The Japanese Bank, lalu dinasionalisasikan pada tanggal 1 Juni 1953. Nah, dulunya itu bank The Japanese Bank itu melakukan pengaturan uang dari Hindia Belanda, lalu ditarik alih ke Indonesia. Dalam perannya, Bank Indonesia ternyata memiliki 3 peran penting. Yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagai otoritas moneter. Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Dan yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam tugas ini, Bank Indonesia menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan cara memperluas dan memperlancar serta mengatur lalu lintas giral. Dan yang ketiga, mengembangkan sistem perbankan dan sistem pengkreditan
yang sehat dengan melakukan pengawasan terhadap perbankan. Tugas ini adalah mengarahkan bagaimana agar terciptanya bank sehat serta bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. Melihat perannya di industri perbankan nasional masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,6% pada akhir 2006, Bank Indonesia pun melakukan berbagai cara melalui kebijakan program akselerasi pembangunan perkembangan syariah, yaitu penguatan perkembangan perkelembagaan, pengembangan produk, intensifikasi edukasi publik dan analisis mitra strategis, peningkatan peranan pemerintahan dan penguatan kerangka hukum, penguatan sumber daya manusia, penguatan pengawasan bank syariah. Nah, keenam langkah strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai program kegiatan yang lebih bersifat teknis seperti evaluasi dan amandemen peraturan Bank Indonesia. Sekian dari presentasi